Kemudian fitur IRD tambahan lainnya yaitu agregasi atau aggregation. Nah, di sini adalah sebuah relasi ini terbentuk tidak hanya dari entitas saja. Ya, jadi biasanya yang udah kita kenal kan relasi itu menggabungkan antar entitas ya. Nah, tapi ternyata pada aggregation ini relasi ini tidak hanya menggabungkan antar entitas saja, tapi juga mengandung unsur dari relasi yang lain. Nah, sehingga jika ada kejadian seperti itu, maka kita bisa membuatnya dalam bentuk agregasi yang akan menggambarkan himpunan relasi, ya, himpunan relasi yang nanti akan berkait dengan entitas yang lain. Nah, berikut ini ilustrasinya, ya, contohnya mahasiswa mempelajari mata kuliah. Ya, mahasiswa mempelajari mata kuliah. Nah, ini kan yang biasa ya, relasi seperti biasa. Nah, kemudian ternyata himpunan relasi ini mahasiswa mempelajari mata kuliah. Nah, itu memiliki relasi mengikuti praktikum. Nah, jadi di sinilah kita sebut dia dengan proses agregasi, di mana himpunan relasi tadi itu berelasi dengan entitas yang lain ataupun dengan himpunan relasi yang lainnya lagi. Nah, namun maknanya di sini sedikit berbeda ya. Jadi maknanya di sini mahasiswa yang mempelajari mata kuliah. Jadi kalau dia sudah mempelajari mata kuliah, barulah dia boleh mengikuti praktikum. Nah, bagaimana sebetulnya langkah-langkah kita membuat IR diagram? Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan juga ya. Jadi yang pertama sekali jelas entitasnya dulu, kemudian atribut kunci, kemudian relasinya seperti apa, kemudian apakah ada foreign key, kemudian derajat dan kardinalitasnya, kemudian atribut-atribut yang bukan kuncinya lagi ya. Kemudian barulah kita akan melakukan proses refinement. Nah, refinement di sini berarti kita akan melihat kembali keperluan-keperluannya ya, apakah kita memerlukan hierarki subtipe subtipenya, apakah perlu ada batasan relasi, apakah perlu ada agregasi dan seterusnya. Nah, saat kita melakukan koreksi ini, kita akan melihat ya, jadi pada saat kita melakukan perbaikan tadi, nah apakah kita dekomposisi entitas, apakah kita bagi ataupun kita gabungkan ya. Jadi bisa kita gabungkan atau kita bagi entitasnya. Kemudian apakah ada relasi yang harus kita ubah, derajatnya, apakah menambah relasi baru, apakah atributnya bertambah atau berubah dan seterusnya. Nah, saat kita memodelkan data ini, kita bisa menggunakan tools atau alat bantu. Nah, banyak sebetulnya alat bantu untuk membuat IR diagram saat kita melakukan proses pemodelan. Kalau yang berbayar itu bisa menggunakan Microsoft Visio ataupun bisa menggunakan MySQL Workbench, bisa pakai IRD Plus, bisa pakai Lucidchart, atau kalau mau yang gratisan yang secara online itu bisa menggunakan Draw.io. Nah, jadi saat kita melakukan identifikasi keperluan, kemudian kita melakukan proses refinement, koreksi-koreksi kembali. Nah, apa yang perlu kita lihat? Kita gali kembali sumber-sumber informasinya. Nah, kita lihat kembali misalnya berdasarkan form-form yang sudah ada itu seperti apa, dokumen-dokumen ya, report yang sudah ada yang pernah dihasilkan seperti apa. Kita lihat kembali hasil interviewnya. Kemudian kita lihat kembali data dan informasi yang kita kumpulkan dan lain sebagainya. Jadi ini sebetulnya proses perancangan ini bisa saja berulang ke identifikasi kembali. Kita lihat kembali mana yang memerlukan perubahan ya, koreksi. Supaya hasil perancangan yang sudah kita buat itu dapat memenuhi semua keperluan requirement daripada sistem yang akan dibangun. Nah,
berikut ini adalah latihan ya. Jadi latihan pertama di sini ada beberapa jenis tabungan pada bank EBC seperti tabungan simpanan, berjangka, tabungan giro. Nah, setiap tabungan tadi ada nomor akun dan deskripsi penting seperti nama penabung, jumlah saldo, password. Nah, tabungan simpanan itu ada bunganya. Nah, kalau giro ya, tabungan giro ini biasanya digunakan untuk bisnis ya, untuk bayar-bayar. Nah, jadi biasanya pembayarannya itu menggunakan cek. Jadi ada nominal ceknya. Kemudian tabungan berjangka. Nah, tabungan berjangka ini nama lainnya adalah deposito. Jadi dia hanya bisa dicairkan pada waktu tertentu ya. Jadi ada jangka waktu pencairan apakah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun misalnya ya. Nah, jadi gambarkan IR diagramnya. Kemudian ini latihan berikutnya. Uh, Contohlah, misalnya ada pelajar pasca sarjana, ya, grad student. Nah, jadi dia memiliki beberapa data penting seperti first name, last name, birth date, course assignment, dan research grant. Nah, tapi ternyata sewaktu kita telusuri lebih lanjut, ya, course assignment ini hanya untuk pelajar sarjana yang membantu si profesornya sebagai teaching assistant. Nah, jadi dia bantu-bantu ngajar. Nah, selain itu, kalau yang research grant ini ternyata hanya didapatkan oleh pelajar pasca yang menjadi research assistant. Jadi nggak semua pelajar pasca sarjana itu menjadi research assistant. Nah, jadi coba gambarkan IR diagramnya. Nah, demikian saja materi kita pada hari ini. Nanti latihannya bisa dicoba sendiri, kemudian bisa kita bahas pada saat perkuliahan.